Halo semua, kenalin nama gue Ivan Agus dan selamat datang di cerita gue. Jadi di konten ini gue mau ngebahas yang ringan-ringan aja sebenarnya, terutama di video yang udah gue upload sekitar setahun lalu. Yang cukup bikin gue kaget juga sih, gimana ceritanya video yang udah lama banget dengan kualitas yang bisa dibilang gak bagus-bagus amat, ditambah lagi dengan pembahasan yang gak ngerti arahnya kemana, tapi bisa dapetin 10.000 penonton. Kalau ngomongin seneng sih sebenarnya sih enggak pak, cuman agak kecewa aja kenapa harus video itu gitu. Setelah gue cek analitik videonya di YouTube Studio, kenapa video itu bisa naik bahkan direkomendasikan sama YouTube. Jadi ceritanya di video itu gue collab bareng temen gue. Di situ kita berdua ngomongin soal masalah seksual harassment yang bisa dibilang gak masuk akal, yang sering terjadi di lingkungan keluarga. Di situ gak ada editan, gak ada gambar yang menarik, karena niatnya sebenarnya cuman bikin podcast audio, cuman karena di YouTube jadi gue tambahin gambar-gambar platform VC yang gue pakai. Terus kenapa videonya bisa ke-up gitu? Menurut gue yang pertama karena thumbnail pak, kemudian judul. Ini menurut gue sangat clickbait banget sih. Dan lu pasti tau lah, setelah orang lihat thumbnail dan judulnya, pasti yang di pikiran mereka berharap lihat video itu sesuai judul, tapi setelah ditonton ternyata nggak sesuai ekspektasi mereka gitu kan. Jadi analisa gue kenapa video itu bisa naik ya karena ada faktor itu tadi. Tapi ya udah sih, karena hal itu gue jadi ada pembahasan lagi buat lanjutin topik di video tersebut. Sebenarnya konten ini juga nggak relate sama diri gue sendiri karena gue bukan penyintas atau korban seksual harassment. Jadi ini gue cuman buat berdasarkan hasil riset yang gue lakuin aja. Jadi kenapa banyak banget kita temui kasus pelecehan seksual terhadap kaum perempuan? Lebih parahnya lagi di lingkungan keluarga. Apakah semua itu dilakukan hanya karena nafsu saja? Bisa jadi iya sih, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi pelaku kenapa bisa melakukan hal kayak gitu. Kalau cuma hanya nafsu, gue rasa agak kurang sih pak. Soalnya dari contoh kasus yang sering terjadi, itu banyak banget dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan keluarga. Lantas apakah karena faktor gangguan jiwa? Bisa jadi iya, tapi masalahnya pelaku yang tertangkap rata-rata masih memiliki kewarasan dan punya akal sehat. Karena faktor apa nih jadinya? Yang pertama, kalau dari apa yang gue cari di media, selain karena faktor hasrat seksual yang tidak tersalurkan, penyebab utama terjadi seksual harassment karena adanya anggapan dari pelaku yang mengira korban mudah ditaklukkan, sehingga korban ada dalam posisi yang harus dikuasai. Dari contoh kasus yang pernah ramai di media, banyak dari pelaku berani melakukan hal tersebut lantaran merasa punya otoritas dan wewenang yang lebih. Kemudian yang kedua adalah dendam. Selain memicu trauma bagi korban atau penyintas seksual harassment, balas dendam bisa menjadi pemicu korban atau penyintas sebagai pelaku selanjutnya. Bahkan jika pelaku pernah melihat aksi seksual harassment yang menimpa keluarganya, saudaranya, atau siapapun, itu juga bisa menjadi faktor pemicu korban menjadi seorang pelaku. Dan yang ketiga, lingkungan tempat tumbuh kembang. Jika di dalam lingkungan tersebut dia sudah terbiasa melihat praktik perilaku seksual harassment, maka bukan hal aneh pak kalau akhirnya dia pun menjadi pelaku seksual harassment. Dan yang terakhir, karena keluarga yang kurang harmonis. Jadi gini, besar di keluarga yang kurang harmonis, kemudian ketika menikah juga di kehidupan pernikahannya kurang berjalan dengan baik,
Bisa jadi itu adalah hal yang memicu seseorang melakukan tindakan yang merujuk pada pelecehan seksual. Hal ini bisa terjadi akibat ketidakpuasan pelaku dalam kehidupan keluarganya, stres, atau berada dalam tekanan emosional yang membuat dia mencari pelarian dengan melakukan hal-hal yang kurang terpuji kepada orang lain. Gue kira dengan beberapa hal itu mungkin lu bisa tahu alasan orang bisa melakukan pelecehan seksual. Mungkin juga bisa menghindarkan lu dan orang-orang di sekitar lu untuk melakukan hal yang sama atau mungkin menjadi korban selanjutnya. Jadi itu saja sih konten gue kali ini ya. Sebenarnya gue minta maaf banget karena konten ini gak relate sama diri gue, tapi gimana ya pak, gue belum nulis materi selanjutnya gitu, makanya gue gak upload. Jadi ya itu aja sih, semoga sedikit omongan dari gue bisa bermanfaat bagi lu sih. Jadi jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thank you. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize